Nih, yang mau kelamut-kelamut buat para nini kaki nek. Untuk membuat resep kali ini Lik, pertama Liliknya siapkan wadah ya, tempat yang mandan cekung-cekung begini. Terus kemudian Lik, kita masukkan minyak ke dalam piring ya. Kebetulan saya menggunakan piring. Terus kita letakkan apa ini jenengannya sih? Apa kira jenengannya? Ayakan, nggih. Udah segitu saja cukup. Terus selanjutnya ini akan saya cuekin dulu ya minyaknya. Hai para lilike. Jumpa lagi dengan anaknya Biung Dirah ya. Untuk hari ini saya mau bikin lanting karena sudah 2 atau 3 kali lilike ada yang request sapi coba bikin lanting, tapi nggak dari butin, nggak dari singkong ya, melainkan cuman dari tapioka bin aci bin kanji. Ya, saya sih belum pernah bikin, cuman teorinya saya tahu, prakteknya belum pernah babar blas. Dan kalau saya sih senang-senang saja makan lanting, nggih. Nggih pun sekarang langsung OTW capcus saja, Lik. Cus, biar cepat rampung videonya, nggih. Terus kemudian, Lik, ambil panci. Ke dalam panci kita masukkan air, Lik. Airnya banyaknya adalah 150 ml ya, kurang lebih setengah gelas ini. Tapi kalau Liliknya menggunakan gelas belimbing ya itu artinya 3/4 gelas banyaknya ya, karena kan kalau gelas belimbing itu cuman 225an mili kurang lebihnya segitu. Dan langsung saja ini kita godok ya Lik ya sampai blekuduk mendidih. Berikutnya Liliknya siapkan timbangan, kalau nggak ada timbangan ya silahkan gunakan sendok makan saja. Selanjutnya Lik, saya akan menimbang tepung tapioka bin aci bin kanji sebanyak 2 on. Kalau Liliknya menggunakan takaran sendok makan kurang lebih sebanyak 16 hingga 17 sendok makan ya Lik ya. Udah, ini pas. Dan langsung saja Lik, ini saya akan tumplekkan ke dalam baskom. Karena yang bikin lanting wong itu manusia botak pesek paling ganteng sedunia. Jadi ini saya akan menambahkan ini daun bawang ya Lik ya. Daun bawangnya saya iris, usahakan yang lembut Lik, kalau perlu dicincang malah ya godong berambang ini. Emang harus pakai daun bawang ya sapi? Enggak ada rumusnya pakai daun bawang Lik, cuman saya kepingin pakai ya pakai saja nggih. Ini usahakan yang lembut. Suene Lik ngerajang begini. Selanjutnya nanti Liliknya di rumah perlu ngulek bawang putih ya. Kalau nggak mau mengulek ya silahkan gunakan bawang putih bubuk Lik. Sementara saya akan menggenjus-genjusnya menggunakan alat yang sungguh belgedes ini. Nanti Liliknya jangan kepikiran mau beli alat kayak gini Lik. Asli ini nggak bagus, nggak. Percaya sama saya. Kalau untuk saya ini nggak bagus babar belas, cuman ya menolong iya, tapi nggak praktis juga sih kalau dipikir-pikir. Kenapa nggak praktis? Tuh masih banyak yang nempel di dalamnya sini ya. Nggak sekaligus langsung genjus, langsung jadi bubuk semua, jadi bubuk jadi remuk semua, nggak Lik. Masih menyisakan banyak ampas di dalamnya. Acara menggenjus-genjus bawang putih ya Lik. Terus kemudian saya tambahkan masako, tapi masakonya ini tinggal setengah bungkus, entah ada entah enggak. Karena saya sudah menggunakan masako, artinya saya nggak menggunakan lagi garam. Kalau Liliknya mau menambahkan garam silahkan, kalau menurut saya ini udah asin ya. Udah cukup. Terus selanjutnya Lik, ini saya bikin kawah di bagian tengah ya. Tuh airnya udah mendidih. Dan langsung saja Lik, airnya kita suntek ya ke dalam wajan, ke dalam baskom di bagian tengah. Salah ngomong saya, mohon maaf ya. Terus ini diublak. Karena panas ya, ini otomatis yang kena panas jadi lem ya Lik ya. Tapi nggak apa-apa ya, pancen tujuannya untuk bikin lem supaya bisa dibentuk nanti di bagian akhir kados niku. Dalik pokok ini diublak dulu. Panas enggak ya? Oh enggak lah, ini langsung bisa saya uleni. Semisal masih kurang airnya tinggal ditambah dikit-dikit ya Lik ya, jangan langsung bius semuanya, nanti malah jadi adonan arep gawe gembus.
Nah ini langsung baik, kita mulai ini menggunakan tangan Lik, tapi masih panas dan kelihatannya ini airnya kurang apa ya, masih ya. Ya kalau kurang gampang lah, nanti tinggal ditambah maning ya. Ora tuku iki banyu garing godhog dewek. Ngerti ora kenapa punya saya ini kok adonannya nggak jadi di bagian awal, masih kurang air. Nih biang keroke nih. Ya ini tuh harusnya kalau dalam kondisi kosong begini harusnya menunjukkan di angka 0, tapi ini malah menunjukkan di angka minus hampir 2 on. Bio punya saya pantesan banyak banget tepungnya Lik. Jebule ini hampir 400 gram asem. Walah, ini gara-gara kemarin dipakai buat nimbang apa, belum dibalikan ke normal Lik. Walah. Untung si sapi itu manusia ganteng, sabar tiada tara ya. Walaupun udah salah timbangan tetep baik gantengnya ora ilang. Walah. Wong kumprung panas-panas Lik. Wong kumprung. Ada. Ya memper punya saya nggak jadi di bagian awal. Jebule ini hampir 400 gram saya bikinnya. Siap mangan jajal mengko akeh kayak gini jajal. Buretai nanti ya bebeh mangan lanting. Betulnya copot kabeh. Dan supaya kelihatan lebih cantik Lik, mumpung ini belum jadi adonannya ya, saya akan menambahkan kunyit. Harusnya kunyit itu dimasukkan di bagian awal tadi, tapi kelalen. Ya namanya wong kelalen mau digimanakan ya, nggak bisa disalahkan ya. Jenengannya kelalen. Geblak-geblak lagi dulu. Dah saya kembali memulai ini menggunakan tangan balik. Ini ya, pokoknya diuleni sampai kalis kados niku. Adonannya ini dah kalis Lik. Tuh ya, udah bagus banget adonannya. Terus lajengnya bentar. Saya ngambil piring yang sudah diberi minyak goreng tadi. Terus saya juga perlu talenan Lik. Kemudian ambil sedikit adonan. Oh ya, kalau perlu tangan kita diolesi minyak goreng ya Lik ya, biar enak lah ya golek menglinting ini apa sih bahasanya ya. Digulung-gulung dilinting-linting begini apa sih lambu larang ngerti, pokoknya modelnya dibikin begini ya. Usahakan ini jangan terlalu Lik, jangan terlalu besar biar nanti pas gorengnya cepet garing ya. Ambil sedikit, terus ini dibentuk. Soal pembentukannya setelah mau seperti apa, tapi saya begini sajalah biar gampang ya. Bisa juga bentuk angka 8. Oh ya, setelah ini langsung dimasukkan ke dalam sini, ke dalam piring, nggih. Kenapa harus dimasukkan ke dalam piring? Biar nanti pas digoreng nggak jebluk-jebluk, nggak meletus-meletus itu lantingnya, nggih. Karena ini lantingnya lanting belgedes. Dalik, pokoknya terus lakukan begini hingga adonannya entong ya. Tapi usahakan Lik nanti pas mau menggoreng ini jangan banyak-banyak menggorengnya ya, biar cepat garing juga itu masalahnya. Dan semisal Lik mau melintir-melintir ini, usahakan memelintir-melintirnya sedikit demi sedikit Lik, jangan banyak-banyak ya. Kenapa sampai kok jangan banyak-banyak? Karena kalau banyak-banyak Lik, nanti si adonannya ini, adonan apa sih jenengan ini ya, akan cepat kering. Jadi ini pas nanti dibentuk-bentuk gitu malah patah-patah ya. Kalau punya saya nggak patah-patah, orang cuma sedikit demi sedikit kiene melintir-melintir. Ini sudah terkumpul segini Lik. Sekarang akan saya goreng ya. Seperti saya bilang tadi, gorengnya sedikit demi sedikit saja. Untuk gorengan pertama Lik, Lilike bisa memasukkan si lantingnya ini di minyak yang masih dingin ya. Terus lanjutnya mangke di gorengan kedua, ketiga, dan sampai entong pokoknya silahkan gunakan minyak yang hangat-hangat saja. Dan karena ini adalah lanting tapioka Lik, wajar saja ya pas digoreng lengket-lengket. Tapi nggak masalah, ini sudah bisa dipisah-pisahkan. Dan kalau Lilike mau memisah-misahkan, usahakan dalam kondisi sudah setengah matang ya Lik ya. Kalau masih mentah sudah dipisah-pisah biasanya akan remuk.
Ini lik gorengannya sudah garing, udah mateng, udah mandan sedikit kecoklatan ya, langsung baik diangkat. Kalau udah diangkat, matikan dulu apinya biar nggak panas ya, anu minyaknya. Ingat liliknya gunakan api yang kecil saja lik pas goreng ini. Terus lik, sebelum goreng yang kedua kita pastikan bahwa sumpit yang kita masukkan ke sini sudah nggak ada apanya. Ini masih hangat tapi sudah nggak ada apanya jenengannya ya, busa-busanya di apa sih di sumpit ini. Jadi ini sekarang kita bisa memasukkan gorengan yang kedua ya. Dalik pokoknya lakukan begini terus hingga si lantingnya entong digoreng, nggih. Nah, semisal ini nanti sudah mulai pada naik semua, baru dinyalakan api, gunakan api lilin lik, jangan salah, gunakan api lilin, nggih. Sebenarnya ya lik ya, cara yang saya gunakan ini masih ada potensi untuk jeblok, untuk meledaknya si landingnya. Jadi kalau mau betul-betul aman 100% ya gunakan minyak goreng yang betul-betul dingin saat akan menggoreng. Setelah itu baru kalau sudah dimasukkan semua ke dalam wajan, baru dinyalakan api lilin sampai setengah matang. Nanti setelah setengah matang bolehlah dibesarkan sedikit apinya biar cepat matang. Ya udah gitu saja sih prinsipnya. Jadi ini si sapi sudah memberikan macam betul memberikan. Jadi ini itu lik caranya si sapi selama ini untuk bikin panganan yang hanya mengandalkan si tapioka untuk digoreng ya. Kalau mungkin kalau ada campuran itu resiko meledaknya mandan kecil, tapi karena ini bisa dibilang 100% tapioka, jadi ini ya memang harus sabar menggorengnya. Gitu. Ini lik setelah rampung goreng ya, tuh suaranya paling kemelitak. Terus ini masih ada lagi ya, jadinya banyak boklik. Ini masih ada lagi tuh ya, tapi cukuplah sepiring segini saja tuh. Monggo silahkan lik mencoba. Ini bahannya modalnya ya lik ya, murah meriah dan bahannya ada di warung jenengnya juga cuman kanji tapioka bin aci, pasti ada di warung-warung. Sekilonnya kalau di Batam cuman 9.000 perak, murah meriah nggih. Monggo dicoba singkangan dengan klanting, dengan lanting, pokoknya maknyus krenyus. Saatnya ngicipi lik, tapi buat lilik yang sudah nggak punya gigi. Mohon maaf nggih. Ini ceritanya panganannya masih yang untuk yang punya gigi lik. Tapi misalnya lilik pengen nyoba ya nggak apa-apa, nanti dikelamut begitu. kriuk krenyus, tapi ya namanya lanting ya mandan atos ya lik ya. Ini lik aromane, rasa-rasane betul-betul mirip lanting yang itu dibikin dari geduk, tapi kan itu prosesnya lama bikinnya karena harus dijemur. Kalau yang ini kan praktis, cepat banget bikinnya, cuman ya itu kadang membagongkan karena kalau minyaknya kepanasan dia bisa nyeprot begitu nggih. Jadi lilinnya nanti kalau mau goreng pastikan gunakan api kecil ya, api lilin. Nanti kalau sudah setengah matang bolehlah dibesarkan lagi, tapi nanti pas mau goreng lagi matikan dulu apinya, biarkan menghangat, terus disuntuk apa sih, disogok itu apa sih itu istilahnya lah, pokoknya dimasukkan dulu itu sumpit bambu ya. Kalau masih ada purpus-purpusnya artinya tunggu sebentar lagi sampai hilang purpus-purpusnya. Nah setelah itu baru dimasukkan landingnya, bisa digoreng lagi seperti itu. Nggih pun anaknya Biung Dra nyuwun pamit rumiyin, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam goblok-goblok nggih. Nih yang mau kelamut-kelamut buat para ninine kakine, salam goblok-goblok ya.